Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak soleh dan soleha Pak Henry, hari ini anak-anak kelas 5 akan belajar tentang materi perbandingan. Nah, perbandingan seperti apa yang kita pelajari hari ini? Baik, yang pertama akan Pak Henry berikan contoh. Lihat ya, sudah ada contohnya di sini. Umur ayah 30 tahun, sedangkan umur ibu 25 tahun. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah, nah harus digarisbawahi pertanyaannya di sini adalah tentang perbandingan. Berapa sih perbandingan umur ayah dan ibu? Caranya seperti apa mengerjakannya Pak Henry? Oke, sekarang umur ayah kita misalkan dengan huruf A. A itu ayah. A sama dengan berapa? 30. Sekarang sedangkan umur ibu kita misalkan huruf I. I berapa sih itu? 25 tahun. Nah, tulis gitu. A sama dengan 30, I sama dengan 25. Sekarang perbandingan umur ayah dan ibu adalah, jadi begini anak-anak. Ayah banding ibu. Nah, jadi dalam perbandingan bagi ini dibaca dengan banding. A banding I, artinya ayah banding ibu. Sekarang begini dulu anak-anak soleh dan soleha Pak Henry. Dibikin dulu kotaknya sini. Umur ayah tadi berapa? 30. Umur ibu berapa? 25. Masukin dalam kotak sini. Jadi apakah sampai sini kah jawabannya Pak Henry? 30 banding 25? Belum selesai. Masih kita lanjutkan lagi. Kenapa kita lanjutkan lagi? Harus disederhanakan terlebih dahulu. Nah, gimana cara menyederhanakannya Pak Henry? Gampang. Sini perhatikan baik-baik cara menyederhanakannya ya. Itu tinggal satu langkah aja lagi, habis itu selesai. 30 banding 25 bisa kita tulis 30 per 25 gitu ya. Nah, 30 per 25 ini kita harus sederhanakan dulu. Pertanyaan Bapak, dibagi berapakah dia? Anak-anak tinggal perhatikan, 30 dan 25 ini perkalian berapa? Ayo, yang hafal perkalian nih gampang banget jawab pertanyaan Bapak. Ya, ini 30 dan 25 merupakan perkalian dari 5. Nah, berarti kalau ini merupakan perkalian dari 5, maka tinggal dibagi dengan 5. Oleh sebab itu, Pak Henry selalu bilang, yang belum hafal perkalian dihafalkan. Karena nanti perkalian tuh banyak sekali digunakan. Nah, apalagi nanti kalau udah kelas 6, di kelas 5 aja sudah banyak banget aplikasi dari perkalian. Jadi kalian harus hafal perkalian ya. Nah, sekarang 30 bagi 5 berapa hasilnya? 6. Kenapa 6 Pak? Karena 5 kali 6 hasilnya 30. Terus 25 bagi 5 berapa Pak Henry? Ayo, berapa 25 bagi 5? Hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai jawabannya. Sudah disederhanain, jawabannya adalah 6 per 5. 6 per 5 bisa ditulis sebagai 6 banding 5. Jadi di sini diisi kotak yang diisi tadi ya. Penyederhanaannya adalah 6 banding 5 kayak gitu. Jadi perbandingan umur ayah dan ibu adalah 6 banding 5. Inilah jawabannya. Gitu ya. 30 per 25 ini perbandingan umurnya sebenarnya. Jadi harus disederhanakan kembali. Disederhanakannya dengan cara apa? Sama-sama dibagi dengan 5. Bisa dipahami ya? Pertanyaannya lagi, kenapa dibagi 5 Pak? Ingat tadi 30 dan 25 merupakan pembagian dan perkalian dari 5. Oke, bisa ya dikerjakan ini sendirian. Nanti kalau Bapak kasih soal, diperhatikan langkah-langkahnya. Oke, biar lebih paham lagi, Pak Henry berikan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua adalah umur kakak adalah 10 tahun, sedangkan umur adik 8 tahun. Pertanyaannya adalah perbandingan umur kakak dan umur adik. Sama tadi nih, gimana cara ngerjakannya tadi Bapak bilang dimisalkan ya. Misal kakak itu K. K-nya berapa? 10.
Terus kalau adik 8 tahun, oke ditulis A aja. Adik sama dengan 8 tahun. Kakak 10 tahun, adik 8 tahun. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perbandingan umur kakak dan umur adik. Nah, yuk gimana tadi cara menjawabnya? Kakak banding adik. Nah, terus seperti apa ini? Kita lanjutkan kembali ya. Nah, kakak berapa? Ditulis dulu, dibikin di sini tempatnya. Kakak 10. Adik berapa? 8. 10 banding 8. Belum selesai tapi kerjaannya ini ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita siapkan lagi kotak di sini biar kalian tahu jawabannya. Nah, caranya tadi seperti apa anak-anak? Biar nggak bingung. Nah, anak-anak tulis. Itu kan soalnya sudah mau selesai nih. 10 banding 8 ditulis 10 per 8. Dibagi dengan berapa agar bisa sederhana. Perhatikan baik-baik. 10 dan 8 itu perkalian berapa? Nah, ini manfaatnya menghafal perkalian. Kalau tahu sudah 10 dan 8 ini perkalian berapa, kalian bisa mudah tahu dibagi dengan berapa dia agar sederhana. Ya, 10 dan 8 adalah perkalian dari 2. Nah, jadi dibagi dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita bagi nih. 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. Jadi jawabannya adalah 5 banding 4. Nah, gampang kan isi di sini. 5, 4. Jadi perbandingan umur kakak dan umur adik adalah 5 banding 4. Nah, gampang sekali kan? Ya, gampang banget ini. Jadi mulai sekarang harus semangat menghafalkan perkalian ya. Bisa semua yang ini ya. Ada 2 contoh sudah Pak Henry jelaskan. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Ada contoh yang lain selain itu. Sekarang contoh yang kedua adalah, nah contoh yang kedua ini tentang jumlah. Ini sudah Pak Henry siapkan ya bahan ajarnya. Kenapa harus Bapak tandai jumlah? Agar kalian paham apabila ada soal cerita ada kalimat jumlah, artinya itu apa kalau jumlah itu ditambahkan. Nah, yuk kita perhatikan ke contohnya langsung. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah 5 banding 3. Berarti itu perbandingannya ya. Umur ayah dan umur ibu perbandingannya 5 banding 3. Bukan berarti umur ayah 5, umur ibu 3. Enggak, itu perbandingannya yang sudah disederhanakan. Nah, jumlah usia mereka. Lihat yang digaris hijauin oleh Bapak. Jumlah. Kalau jumlah, ingat ya, ketemu soal cerita tentang jumlah, kalian paham sudah, oh nanti ini ditambahkan. Jumlah usia mereka adalah 56 tahun. Jadi, kalau umur ayah ditambah dengan umur ibu, nanti hasilnya itu adalah 56 tahun. Pertanyaannya, berapa usia ayah? Yang kedua, berapa usia ibu? Gitu ya. Nah, sekarang cara menjawabnya adalah seperti yang Pak Henry ajarkan tadi. Ayah kita simbolkan dengan huruf A. A-nya berapa? A-nya 5 apa 3? Dilihatin dari yang judulnya ini. Ayah dan ibu 5 banding 3. Oh, berarti ayahnya 5. Ibunya berapa perbandingannya? Perbandingan ayah 5. Berarti perbandingan ibu adalah 3. Gitu ya. Sekarang jumlah usia mereka. Ini ada kalimat jumlah ya. Kalau jumlah, ingat ya, kalau ada kalimat jumlah maka kalian harus tambahkan juga di sini jumlah perbandingan. Ini Bapak tuliskan dulu. Jumlah perbandingan berarti adalah 5 ditambah dengan 3. Berapa 5 tambah 3? 8. Nah, dapat sudah jumlah perbandingannya berarti 8. Sekarang setelah jumlah perbandingan ada apa lagi di situ? Jumlah usia mereka adalah 56 tahun. Itu artinya adalah jumlah usia sebenarnya. Jumlah usia sebenarnya berapa? 56. Gitu ya. Nah, sekarang
Gimana cara menjawabnya? Berapa usia ayah, berapa usia ibu? Caranya gampang sekali. Oke, sekarang Pak Henry kasih rumus dulu ya. Kita jawab yang pertama yang A dulu. Usia ayah. Nah, untuk mencari usia ayah, rumusnya adalah, perhatikan baik-baik cara mencarinya ya. Tulis di sini perbandingan ayah per jumlah perbandingan dikali jumlah usia sebenarnya. Oke, rumusnya adalah perbandingan ayah per jumlah perbandingan dikali jumlah usia sebenarnya. Oke, sekarang kita jawab. Perbandingan ayah, berapa sih nilai perbandingan ayah tadi anak-anak? Oh, perbandingan ayah nilainya adalah 5. 5 per jumlah perbandingan berapa? Kan sudah ada nih dihitung dari jumlah perbandingan 5 tambah 3 berapa? 8. Di sini taruh 8-nya. 5 per 8 dikali jumlah usia sebenarnya. Berapa jumlah usia sebenarnya di situ? 56. Nah, begitu aja. Yang penting ingat rumusnya ya. Sekarang cari. Gimana cara mencarinya? 5 per 8 dikali 56. Caranya adalah anak-anak bisa mencoret 56 dengan 8. Artinya mencoret berarti artinya dibagi ya. 56 dibagi 8. 56 bagi 8 berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 7. Ini sekarang sudah dapat nilainya 7. Nah, 56 bagi 8 hasilnya adalah 7. Sekarang gimana cara yang ngerjakannya Pak Henry? 5 dikali dengan 7. Berapa hasilnya 5 kali 7? Hasilnya adalah 35. Jadi usia ayah adalah 35 tahun. Begitu ya. Bisakah ini sudah mengerjakannya? Ya, jadi usia ayah adalah 35 tahun. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah berapakah usianya ibu? Oke, sekarang kita jawab usia ibu ya. Usia ibu lagi yang belum kita cari. Oke, kita tulis sini ya. Yang B adalah usia ibu. Nah, gimana cara mencari usia ibu? Ingat, caranya kayak yang perbandingan punya ayah juga tadi, usia ayah. Rumusnya berarti kalau punya ayah perbandingan ayah, berarti punya ibu adalah perbandingan ibu per, sama nih tetap di bawahnya adalah jumlah perbandingan dikali jumlah usia sebenarnya. Oke, sekarang perbandingan ibu. Berapa nilainya perbandingan ibu? Ibu adalah 3. Per jumlah perbandingannya tadi berapa? 8 dikali jumlah usia sebenarnya, sama. Jumlah usia sebenarnya juga 56. Nah, sekarang tinggal kita hitung sama kayak tadi dicoret. 56 bagi 8 dicoret, artinya dibagi ya. 56 bagi 8 hasilnya 7. Sama kayak tadi ya. Sekarang 3 dikali dengan 7. Berapa hasil 3 kali 7? 21. Jadi usia ibu adalah 21 tahun. Nah, udah dapat semuanya nih. Usia ayah 35 tahun, usia ibu 21 tahun. Bisa ya? Nah, begini caranya, ingatin rumusnya ya. Kalau mencari usia ayah pakai perbandingan ayah, kalau mencari usia ibu ya pakai perbandingan ibu. Jangan sampai tertukar. Bisa dipahami ini? Ya, alhamdulillah. Ini tentang yang kedua, itu tentang jumlah. Sekarang Pak Henry lanjutkan lagi materinya ya. Materi berikutnya adalah tentang selisih. Oke, seperti apa sih selisih ini? Nah, kalau selisih, kalau jumlah ditambah, berarti kalau selisih diapain?
dikurangkan. Diingatin baik-baik ya. Kalau jumlah ditambah, kalau selisih dikurang. Sekarang kita pelajari tentang selisih. Gampang aja, sama aja kayak yang jumlah tadi. Ya, sekarang perhatikan. Perbandingan usia Abi dan Ai adalah 5:3. Selisih usia mereka adalah 8 tahun. Berapa usia Abi, berapa usia Ai? Nah, di sini sudah ada Bapak tandain selisihnya, Pak Henry garis bawahin nih sudah ya. Kalau selisih nanti diapakan? Dikurang. Nah, sekarang cara ngerjakannya seperti apa? Ayo perhatikan baik-baik nih. Pak Henry jelaskan dulu ya. Cara mengerjakannya yang ini hampir mirip kayak yang jumlah tadi. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui di situ. Abi dan Ai. Abi bisa Bapak singkat jadi AB. AB-nya berapa? Perbandingannya. AB-nya berapa? 5 apa 3? 5. AY-nya berapa? AY-nya adalah 3. Sekarang ada kalimat selisih, selisih usia mereka. Berarti kita hitung dulu. Selisih perbandingan sama dengan. Nah, selisih perbandingannya berapa? Berarti dikurangi dulu ya. 5 dikurang 3. Berapa 5 kurang 3? 2. Nah, ini adalah selisih perbandingannya. Sekarang ada lagi keterangan di situ. Selisih usia mereka adalah 8 tahun. Jadi kita tulis lagi. Selisih usia sebenarnya 8 tahun. Gitu ya. Jadi maksudnya selisih usia sebenarnya ini adalah usianya Abi dikurang usianya Ai. Hasilnya 8. Nah, gitu ya. Jadi kalau selisih dikurang, kalau yang jumlah tadi ditambahkan. Oke, sekarang pertanyaannya berapa usia Abi? Yuk kita jawab. Cara menjawabnya seperti apa? Nih, Pak Henry jelaskan. Mencari usia Abi dulu ya. Yang pertama adalah usia Abi. Nah, sekarang gimana cara mencari usia Abi? Gampang, ingat sekali dengan rumusnya ini. Kalau mencari usia Abi berarti rumusnya adalah perbandingan. Perbandingan siapa? Abi per. Nah, sekarang kalau soalnya selisih berarti di bawahnya adalah selisih perbandingan dikali selisih usia sebenarnya. Nah, gampang kan? Yuk, sekarang kita isi. Perbandingan Abi adalah 5. Selisih perbandingan yang mana? 2 dikali selisih usia sebenarnya adalah 8. Tadi kan selisih usia mereka adalah 8 tahun gitu. Nah, sekarang ingat diapain lagi sama kayak yang jumlah tadi juga. 8 sama 2-nya dicoret. 8 bagi 2 artinya adalah 4. Sekarang tinggal dikalikan aja. 5 dikali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi usia Abi adalah 20 tahun. Nah, gampang kan? Bisa sudah ngerjakan ini sendiri ya, usia Abi. Sekarang yang belum apalagi yang B-nya adalah usia Ai. Yuk kita hitung usia Ai seperti apa. Kita cari ya jawabannya usia Ai. Ntar Bapak ambil dulu. Yang B adalah usia Ai. Cara mencarinya seperti apa? Sama aja kayak yang usia Abi tadi cara mencarinya. Nih, Bapak anukan ya. Usia Ai berarti rumusnya adalah perbandingan Ai per selisih perbandingan dikali selisih usia sebenarnya. Gitu ya. Usia Ai adalah perbandingan Ai per selisih perbandingan dikali selisih usia sebenarnya. Yuk kita hitung. Perbandingan Ai berapa? Ai adalah 3 per selisih perbandingan berapa tadi? 2. Dari yang kita kurangi 5 kurang 3 ya.
dikali selisih usia sebenarnya 8. Gampang, setelah ini dicoret 8 bagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Sudah tadi kita kerjakan. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Jadi usia Ai adalah 12 tahun. Nah, sudah selesai. Jadi sudah kita dapatkan usia Abinya 20 tahun, usia Ai 12 tahun. Nah, coba kamu cek. 20 dikurang 12 berapa hasilnya? 8 kan? Berarti benar. Selisih usia sebenarnya adalah 8 tahun. Nah, sudah begini aja pelajaran tentang perbandingan ini. Gampang banget ya. Iya, gampang sekali. Yang penting anak-anak masih tetap mau belajar dan semangat. Perhatikan ketika Pak Henry jelaskan di video ini baik-baik ya. Oke, sekarang sudah semuanya nih Pak Henry jelaskan, baik tentang perbandingan biasa, tentang jumlah, tentang selisih. Sekarang saatnya Pak Henry coba kasih soal nih. Soalnya gampang aja, nggak susah ya. Soal yang pertama misalnya gini, berarti tentang perbandingan ya. Yang pertama misalnya gini, usia Ina adalah, ini tugasnya, usia Ina adalah 12 tahun gitu ya. Kemudian sedangkan usia Budi adalah 10 tahun. Pertanyaannya adalah perbandingan usia Ina dan Budi adalah titik. Oke, untuk mengerjakan ini seperti contoh yang pertama yang Pak Henry contohkan tadi. Contoh yang paling awal dari video ini. Perhatikan baik-baik kembali cara ngerjainnya ya. Oke, sekarang ini tugas yang pertama. Pak Henry lanjutkan tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah tentang jumlah. Oke, perhatikan di situ ada kalimat apa? Kalimat jumlah. Tugas kedua, ini tugas juga. Tugas yang kedua ini ya, tadi tugas yang pertama, ini tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah perbandingan usia Ana dan Andi adalah 3:2. Jumlah usia Ana dan Andi adalah 25 tahun. Berapa usia Ana, berapa usia Andi? Ini tugas yang kedua. Cara mengerjakannya seperti apa? Perhatikan video dari awal tadi yang Pak Henry jelaskan, yaitu tentang jumlah ya. Materi yang kedua tentang jumlah, di situ ada rumusnya. Oke, itu tinggal diganti namanya aja, satunya Ana, satunya Andi ya. Oke, ini tugas yang kedua. Sekarang Pak Henry lanjutkan tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga berarti tentang selisih. Bapak buatkan dulu. Perbandingan usia Dodi dan Budi adalah misalnya adalah 7:4 gitu ya. Selisih, nih sudah ada kalimat selisih, berarti cara mengerjakannya pakai selisih dikurangin ya. Selisih usia mereka adalah misalnya 15 tahun gitu ya. Selisih usia mereka adalah 15 tahun. Pertanyaannya yang A, berapa usia Dodi? Yang B, berapa usia Budi? Oke, nah ini ada 3 tugas ya. Dari tugas pertama, tugas kedua, dan tugas yang ketiga. Ini tugas yang pertama.
Ini tugas yang pertama ya. Nih, tugas yang pertama, usia Ina dan Budi dicari perbandingannya. Kemudian tugas yang kedua ini. Kemudian tugas yang ketiga yang ini, tentang selisih. Oke, tugas pertama tentang perbandingan biasa, tugas kedua tentang jumlah, tugas yang ketiga adalah tentang selisih. Jadi ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan ya. Terus, jangan lupa ini harus diupload di GCR seperti biasa dan pakai cara. Ada caranya. Nah, gitu ya. Jadi diingati upload di GCR, pakai cara mengerjakannya. Oke? Kalau yang masih belum paham gitu, diperhatikan kembali, balik lagi di back videonya biar bisa diulangi kembali pelajarannya ya. Ini sudah Bapak jelaskan semua nih dari perbandingan biasa, ada yang jumlah, ada yang selisih. Yang penting diingat kalau jumlah perbandingannya ditambahin dulu, kalau selisih perbandingannya dikurangkan. Oke? Bisa dipahami semua ya anak-anak ya. Tugasnya juga bisa dipahami, upload di GCR pakai cara. Oke? Sudah dulu sampai di sini Pak Henry, cukupkan dulu ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nah, anak-anak tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke, kalau begitu kita ucap hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.